Saya heran, dari mana Kang Karto bisa menemukan tempat ini? Lama sudah aku mencarimu. Sampai pada suatu saat, ku dengar seorang pencari kayu berhasil menggagalkan perampokan. Kupikir, siapa lagi kalau bukan kau? Sebetulnya, saya sudah tidak mau berkelahi lagi. Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang ajian yang dimiliki oleh orang-orang ini. Di antaranya yang pertama ialah yang dimiliki oleh Dr. Tifa, Amin Rais, kemudian Saididu, Egy Sujana, Roy Suryo, dan lain sebagainya. Ternyata mempunyai 3 ajian. Ajian yang pertama ialah ajian Radwi Isin. Itu ajian yang pertama. Ajian kedua ialah ajian Sukahalu. Halu. Itu Dr. Tifa Sukahalu. Dan ajian yang ketiga ialah suka berbohong. Itulah 3 ajian yang dimiliki oleh mereka. Dan kalian mungkin tidak memiliki ajian semacam itu. Sekian dari saya. Salam. Ada 3 ajian yang dimiliki oleh si Tifa, Amin Rais, Egy Sujana, dan juga kawan-kawan. Kira-kira dari ketiga ajian itu, apakah masih ada tambahan dari teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman, berikut ada kabar yang tentunya sangat mengejutkan kita semua. Ini terkait dengan si Hasto. Teman-teman ingat tidak, ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka, dia katakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan menjalani proses ini. Tapi ternyata apa? Info terbaru, si Hasto ini yang jago nangis, si Hasto ini yang jago acting, dia mangkir dari panggilan KPK. Apalagi alasan dia kira-kira ya? Apakah dia bilang, wah, saya tidak datang karena saya ada jadwal lain? Ataukah mungkin dia akan bilang, saya tidak datang karena saya dilarang oleh ibu ketua umum saya? Ataukah seperti itu? Nah, berikut ada komentar dari netizen terkait dengan si Hasto ini yang mangkir dari panggilan KPK. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Mangkir dari panggilan KPK hari ini, di mana ya Hasto Kristianto? Ada yang tahu nggak di mana Pak Hasto? Pak Hasto, Pak Hasto, Pak Hasto, dipanggil KPK Pak Hasto. Pak Hasto di mana sih? Kalau menurut Pak Guntur Romli ya, katanya Pak Hasto ini sudah ada agenda lain ya, yang sudah dijadwalkan sebelum pemanggilan KPK. Iya, agenda itu adalah mengenai hari ulang tahun PDI Perjuangan gitu, ya kan? Kalau menurut kalian Pak Hasto di mana guys? Mungkin Pak Hasto kan sedang bersyuting gitu ya, syuting banget gitu. Atau Pak Hasto memang lagi sibuk banget ya kan? Mungkin menyelesaikan syuting puluhan video itu ya, yang katanya akan menggegerkan jagat raya ini gitu ya. Ya walaupun udah 10 hari nih, udah 10 hari kagak ada satupun videonya yang rilis gitu ya. Iya. Ya udahlah, dimanapun Pak Hasto. Pak Hasto dipanggil KPK, Pak Hasto dipanggil KPK, Pak Hasto. Om Hasto tidak memenuhi panggilan KPK. Hari Senin 6 Januari 2025 ini ada beberapa berita yang jadi bahan pembicaraan masyarakat dan netizen. Ada tentang hari pertama makan bergizi gratis mulai dilaksanakan oleh pemerintah di 26 provinsi.
Ada lagi berita pelatih sepak bola Sintayong diberhentikan oleh PSSI. Dan ada berita tentang Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang mangkir dari panggilan KPK untuk penyelidikan kasus suap yang menempatkan beliaunya menjadi tersangka. Kenapa Hasto tidak datang? Kan Hasto bilang Hasto ini dan partai PDI Perjuangan sangat menjunjung tinggi supremasi hukum. Hasto juga bilang meneladani perjuangan Bung Karno yang dengan gagah berani keluar masuk bui demi memperjuangkan kebenaran. Hasto kan juga bilang katanya muridnya. Tapi baru dipanggil buat memperjelas statusnya si kok udah manggil toh Om. Kan jadi kelihatannya kayak omdu dan gak gentle gitu loh. Tim pengacara memang bilang katanya Hasto minta waktunya diset lagi kalau bisa setelah ulang tahun PDIP. Alah gak usah sentimental gitulah Om. Gagah dikit gitu loh. Datang dan hadapi proses hukum. Mosok ngaku muridnya Bung Karno tapi ngeles. Gak asik lah Om. Lagian kan juga bilang punya senjata pamungkas yang Yahud, yang katanya bisa bikin politik Indonesia hancur-hancuran. Senjata yang katanya disimpan sama Tante Koni di Rusia. Jadi kurang keren apa lagi sih ini? Datang aja, gak usah ngeles, nunggu ulang tahun partai segala. Kan kesannya jadi tidak menghargai supremasi hukum karena mengedepankan kepentingan pribadi daripada terlaksananya proses penegakan hukum Takut ya Takut kalau habis diperiksa terus nggak pulang lagi, bablas ditahan gitu. Alah kalem aja Ketimbang cuma ditahan doang, masih belum ada apa-apanya dibanding Bung Karno yang sampai dibuang dan diasingkan ke ND dan beberapa penjara lainnya. Ingat situ kan muridnya Jangan cuma jadi adlibs doang, ngaku-ngaku jadi murid tapi tidak meneladani gurunya. Pripun tau Om. Mbok nggak usah terus-terusan mikirin Pak Jokowi sampai harus cari cara buat mojokin, nyerang dan ngejatuhin. Woles aja Fokus aja untuk membuktikan diri ini pantas dipidana apa tidak. Kalau ternyata tidak kan beres Jangan mengotori pikiran dengan halusinasi dan fantasi yang serem dan aneh-aneh Jangan paranoid, merasa dimusuhi atau dikorbankan. Jangan merasa negara ini dipimpin sama rezim otoriter yang kepingin jatuhin si dan partainya si Gak ada itu Gak ada penting-pentingnya juga ngejatuhin si dan partainya si Manfaatnya apa buat bangsa ini? Berkhayal boleh tapi yang indah-indah aja. Jangan berkhayal jorok atau serem. Itu malah ngotor-ngotorin pikiran Kalau Hasto nggak salah, percaya pasti Hasto akan terbebas dari situasi yang nggak enak ini. Habis itu kontemplasi dan introspeksi diri Hitung-hitung detox biar yang kotor-kotor hilang. Kalau ngikutin ambisi ngeri Ingat jadi sekjen bahkan jadi manusia itu cuma bagian dari sandangan kita di dunia yang temporer banget. Justru setelah semua predikat itu selesai, kita baru hitung-hitungan sama yang menciptakan dan mengirim kita ke dunia. Hidup itu kan investasi buat yang di sana nanti Kalau saham atau poinnya cuma sedikit kan sayang Mubazir dikasih pangkat dan rezeki sama Tuhan tapi nggak maksimal dipakai buat kebaikan. Gitu aja ya Saya dukung Hasto datang secepatnya ke KPK biar cepat beres. Sehat selalu buat berkah dalam, semoga bermanfaat. Rahayu. Ya, Hasto mangkir dari panggilan KPK dengan alasan katanya tunggu habis ulang tahun PDI Perjuangan dulu. Ya mungkin dia berpikir kalau saya datang sekarang mereka langsung tahan saya, berarti saya tidak bisa mengikuti acara ulang tahun PDI Perjuangan dong. Kan rugi, saya kan sekjen.
Nah, teman-teman, akhirnya saya paham ya, kenapa si Hasto ini mangkir dari panggilan KPK. Selain alasan yang menurut saya dibuat-buat, tentu hal ini membuktikan bahwa Hasto ini benar-benar bersalah dan akan dipenjara. Kenapa? Kalau kita masih ingat, saat Hasto menyamakan dirinya dengan Bung Karno, ya, yang dipenjara karena mempertahankan NKRI. Tapi si Hasto dia bilang, ya saya akan menghadapi proses hukum ini. Saya yakin kok saya tidak bersalah. Saya punya bukti-bukti video, ada pejabat-pejabat di negeri ini yang korup. Tapi sampai saat ini tidak ada. Ya, jadi bisa jadi ini sebuah kebenaran. Bahwa memang benar adanya si Hasto ini dia bersalah, ya. Ataukah mungkin dia masih mengumpulkan bukti-bukti supaya apa yang dia bicarakan bahwa dia ingin menunjukkan bukti, ada beberapa video pejabat-pejabat negara melakukan korupsi, itu bisa benar. Ya, kita doakan saja seperti doa Bapak ini bahwa semoga Om Hasto baik-baik saja ya. Semoga Om Hasto tidak sakit ya. Saya takutnya sekarang asam lambungnya naik. Dia pikiran, atau jangan-jangan sekarang dia lagi diploncok sama Ibu Megawati kali ya. Hasto, kamu ini hanya besar diomong saja ya. Saat mau dipanggil KPK, mulai kasih alasan yang aneh-aneh. Kayak anak kecil kamu nih. Menyek-menyek sekali kamu nih. Jorok banget sih. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu nggak pernah move on gitu. Keterpurukan partai itu gara-gara ada 2-3 orang lah. Satu ketua umumnya, yang kedua Hasto Kristianto, yang ketiga Deddy Sitorus. 3 orang inilah yang bikin hancur partai itu. Mereka dengan membabi buta menyerang Pak Jokowi. Masyarakat itu udah nggak bisa bodoh dengan statement-statement pernyataan mereka yang seolah-olah menempatkan diri sebagai orang yang dizolimi. Tapi mereka nggak pernah hitung berapa besar kontribusi Jokowi bagi kebesaran partai. Sampai naik berapa kali? 2 kali memenangkan Pilpres. Jadi partai pemenang terbesar, itu luar biasa loh. Kalau bukan Pak Jokowi juga punya kinerja yang baik, ya lepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, tetapi mayoritas masyarakat Indonesia mengapresiasi. Ini memang hanya 1-2 orang saja nih yang bikin kacau, tapi ya karena gaungnya kemana-mana, lalu diikuti oleh orang-orang yang kurang paham dan sakit hati, ya sudah jadi seperti rame. Tapi mereka ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya pernah jadi kader di anak ranting, walaupun yang terkecil, kader PDIP di anak ranting. Jadi saya kecewa gitu. Kecewa. Dulu pilihannya PDIP itu pilihan saya juga. Tetapi sejak mereka menyerang Pak Jokowi membabi buta, bahkan ke keluarga, dan kelihatan segala cara dihalalkan, sampai ketemu mantan pacar Kaesang, itu kan gila itu, sekelas sekjen itu sampai seperti wartawan infotainment itu. Jadi kayak wartawan gosip gitu. Jadi gimana itu? Aduh. Bingung juga tuh saya lihat tuh Pak Hasto tuh. Seperti ya, maaf ya, kurang kerjaan gitu. Begitu banyak hal yang dia bisa lakukan, kunjungan ke daerah atau apalah, konsolidasi partai dan lain-lain. Kok saya level sekjen seperti itu? Kacau banget tuh udah. Ya kalau investigasi yang sifatnya hubungan gitu ya, pribadi asmara, ya sudah ada lah bagian tuh, infotainment tuh kerjaannya tuh. Jadi bingung sekali ya, saya level Hasto seperti itu. Deddy Sitorus juga, aduh, itu gimana tuh Deddy Sitorus itu? Gak tahu dia terpilih di DPR apa enggak itu, kayaknya nggak terpilih ya. Kurang tahu juga tuh. Ya sebagai orang yang pernah sebagai ya pengurus ya di
level terkecil saat itu ya sekitar 20 tahun lalu deh ya, kurang lebih 20 tahun lalu saya di anak ranting PDIP di salah satu RW ya di Jakarta Barat. Ya sangat menyesalkan. Sangat menyesalkan. Nah, ditambah lagi dengan itu lagi. Mereka bawa-bawa itu si satu siapa lagi tuh yang perempuan tuh Koni Rauk Kondini ya namanya tuh. Itu pengamat internasional kok jadi kayak oposisi ya. Pengamat militer internasional ya sudah fokus saja di bidangnya. Jangan campuri yang memang urusannya itu sudah jadi bagiannya partai. Ya bingung juga nih saya orang-orang ya. Banyak orang yang akal sehatnya hilang tuh ketika menghadapi Jokowi. Pokoknya yang benci Pak Jokowi rata-rata itu sudah kehilangan akal sehat. Benar. Ya, ada kekurangannya ada Pak Jokowi itu ada kurangnya, ada. Tapi mayoritas yang dikerjakan tuh bagus. Ingat ya, Pak Jokowi nggak pernah jual Indosat, Megawati jual. Ya kan? Nah, Pak Jokowi mengangkat nama Indonesia di mata internasional. Ya, banyak sekali. Dia mengembalikan itu aset-aset negara, ya, yang dikuasai oleh pribadi dan kelompok. Dia kembalikan. Terlalu banyak Pak Jokowi buat, terlalu banyak. Cuma sedikit kelemahan itu di blow up sedemikian rupa, sedikit kekurangan di blow up sedemikian rupa sampai ke mana-mana. Ya, memprihatinkan. Kita ini mau maju apa enggak itu ya. Ya, mau maju apa enggak. Tapi memang sekali lagi saya sampaikan bahwa orang yang membenci Pak Jokowi rata-rata itu akal sehatnya tiba-tiba hilang. Ya. Dan biasa kalau akal sehat hilang itu lama-lama mulai mengarah ke depresi lama-lama mengarah ya depresi itu satu tingkat di atasnya tuh gila udah tuh. Jadi memang kasihan banget. Kasihan banget. Yuk kita lihat kebaikan orang, jangan pintar melihat keburukan orang, tapi kebaikannya kita nggak pernah lihat. Ya. Oke, guys, semangat. Terpampang terang benderang dan jelas. Itulah kata yang pas untuk Megawati dan Partai Demokrasi Perjuangannya. Rakyat sudah pintar, bukan sekumpulan domba yang bisa digiring kemana saja kalian suka. Di tahun 2025 ini dan ke depannya, kehancuran partaimu tidak bisa terelakkan lagi. Ideologi Soekarno yang selama ini kau jual kepada rakyat negeri ini sudah tidak berlaku. Sudah tiba masa expirednya. Ya, Mamak Banteng yang terhormat. Betul memang. Jika Allah sudah cabut rasa malu dari diri seseorang, maka dia akan merasa tetap menjadi orang paling benar. Itulah dirimu dan partaimu, Megawati Soekarno Putri. Ya, kasus korupsi yang melibatkan semua kadermu dan dirimu sendiri tak bisa lagi dipungkiri dan ditutup-tutupi. Ideologi Soekarno yang kau bangga-banggakan dan yang kau jual selama ini kepada rakyat negeri sudah tidak berlaku lagi. Rakyat sudah mulai sadar dan paham apa tujuanmu selama ini. Memojokkan Bapak Joko Widodo yang tidak mau berkonsultasi, berkoalisi dengan para oligarki. Itu yang membuat kalian benci kepadanya, kan? Tapi Pak Joko Widodo tetap pada pendiriannya, bekerja dan bekerja untuk rakyat, membangun negeri ini. Bukan seperti dirimu dan partaimu, hanya pencitraan semata. Rakyat negeri juga paham bahwa Soekarno bukan segala-galanya untuk republik ini. Supaya kau sadar, Mamak Banteng, ya, bagi rakyat negeri ini lebih berharga
dan lebih bermartabat mereka para pejuang kemerdekaan yang tidak merasakan dan mengecap apa-apa dengan kemerdekaan ini. Bapakmu, Soekarno, masih menduduki jabatan sebagai presiden di negeri ini. Masih menikmati hasil dari perjuangan para pejuang negeri ini. Jangan terlalu kau banggakan ayahmu. Betul dia sang proklamator, tapi bukan segala-galanya dalam kemerdekaan republik ini. Sudah tak mempan lagi Megawati Soekarno Putri yang selama ini kau jual atas nama rakyat. Ternyata kau dan partaimu lah yang selama ini mempencudangi rakyat negeri ini. Demi kekuasaan dan kebesaran partaimu, kau sanggup melakukan apa saja beserta seluruh keluargamu. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh seluruh kadermu dan mungkin juga keluargamu tak bisa ditutupi lagi. Karena sedikit banyaknya kau juga terlibat di dalam korupsi itu. Karena kau yang menjual saham PT Indosat. Karena kau yang menghapuskan utang-utang para konglomerat di dalam kasus BLBI. Rakyat telah pintar Megawati. Di tahun 2025 ini, ideologi Soekarno yang kau jual sudah tak laku lagi. Rasakan kehancuranmu dan partaimu. Ya, kami rakyat sudah tidak percaya lagi. Andai pun ada rakyat negeri ini yang masih percaya kepada dirimu dan partaimu, berarti rakyat yang percaya kepadamu berarti sama pemikirannya, ingin menghancurkan negeri ini. Itulah rakyat yang masih percaya dan kagum kepada dirimu. Kau semua yang menghancurkan ideologi Soekarno itu bukan rakyat negeri ini, bukan Pak Joko Widodo. Ya, supaya kau sadar. Sekali lagi, kami telah pandai. Rakyat telah cerdas. Sesungguhnya kaulah beserta keluargamu semua PKI-nya zaman modern ini. Ya, ingat Megawati. Di hari tuamu, kau dipecundangi dan dipermalukan oleh perbuatanmu sendiri. Kau rasakan itu. Kekayaanmu tidak akan sanggup menutupi perbuatanmu. Kekayaan yang kau miliki tidak menjamin harga dirimu. Selamat kepada Megawati dan Partai PDI Perjuangan yang akan hancur oleh keangkuhan kalian sendiri. Pak Jokowi tetap berdiri tegar dengan namanya yang semakin harum di tengah-tengah rakyat negeri ini. Mari belajar cerdas kepada kita seluruh rakyat negeri. Masihkah Anda percaya dengan janji-janji yang menjual nama rakyat negeri ini? Atau akan semakin cerdas dengan memilih siapa yang terbaik untuk bangsa ini? Jadilah orang yang mengerti dan bijak. Jangan gampang terlena oleh janji manis. Jadilah orang yang mengerti dan bijak. Jangan gampang terlena dengan janji manis. Keren, keren, keren. Ya, ada sebuah kalimat tadi di video ya, bahwa orang yang sering menghujat Bapak Jokowi, mereka itu sadar tidak sadar akan kehilangan akal sehatnya mereka. Dan levelnya sudah setingkat orang yang tidak waras. Ya, kita melihat bagaimana akhir-akhir ini PDI Perjuangan selalu ya bertubi-tubi menyerang Bapak Jokowi. Bahkan sampai kepada keluarganya Bapak Jokowi. Ya, tidak habis-habisnya. Sebegitukah sakit hatinya PDI Perjuangan. Sampai-sampai Bapak Jokowi yang sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden masih mereka hujat, masih mereka hina. Entah sampai kapan, ya, entah sampai kapan. Dan saya teman-teman tidak bisa membayangkan kalau misalnya ya
Amin ya, amin, 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 amin. Misalnya setelah masa jabatan Bapak Prabowo Gibran itu selesai, kemudian nanti yang jadi presiden itu Mas Gibran. Ya, setelah Mas Gibran menjabat, lalu naik lagi anaknya Mas Gibran, Jan Etes. Wah, itu saya yakin ya, pasti akan tambah stres itu. Ya, mereka ya, si Ateng-Ateng ini akan sangat-sangat stres. Buktinya sekarang saja, mereka masih menyerang Bapak Jokowi karena mereka melihat di pemerintahan itu ada Mas Gibran. Ya, ada Mas Gibran. Yang anak ingusan baru kemarin, si Samsul, ya, bisa jadi wakil presiden. Jadi sekarang, ya kalau boleh saya kasih saran ya buat teman-teman di PD Perjuangan, berhentilah. Berhentilah kalian mencaci maki, menghina Bapak Jokowi beserta keluarganya. Ya, karena sampai saat ini masyarakat itu masih mencintai Bapak Jokowi. Ketika kalian terus-menerus menyerang keluarga Bapak Jokowi, sadar atau tidak sadar, ya, itu secara tidak langsung Anda menghancurkan partai Anda sendiri. Karena kedaulatan terbesar di negeri ini, kedaulatan tertinggi di negeri ini, itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Yang memilih itu rakyat. Jumlah kader dalam sebuah partai itu tuh tidak sebanyak dengan jumlah pemilih yang ada di negeri ini. Sekarang zaman sudah canggih. Orang mudah mengakses media sosial. Jadi semudah itu pula mereka mendapatkan informasi-informasi. Ya, ini bukan zaman dulu. Zaman di mana kita susah sekali menemukan informasi-informasi. Seperti kata si Abah, lihat rekam jejak. Ya, lihat rekam jejak di masa lalu. Jadi hati-hati. Rekam jejak itu akan terus terpampang di media sosial. Ya, akan terus terpampang. Jadi, waspadalah, waspadalah. Saya sangat ngeri mendengar ungkapan Bapak ini bahwa ideologi Soekarno itu akan hancur. Ya, bagaimana tidak hancur? Kalau orang-orang di dalamnya kelakuannya seperti itu, tentu masyarakat akan memberikan hukuman buat mereka.